Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Turini Akbar dan kali ini saya akan menjawab soal packet tracer yaitu implementasi connectivity. Jadi di soal ini kita diminta untuk melakukan konektivitas terhadap dua buah switch dengan dua buah PC. Jadi di sini sudah disediakan soal untuk melakukan konfigurasi terhadap perangkat jaringan ini. Jadi soal pertama yaitu kita diminta untuk mengkonfigurasi S1 dengan hostname. Jadi kita minta yang pertama kita klik S1 kemudian klik CLI tab. Kemudian step kedua yaitu masukkan perintah yang benar untuk mengkonfigurasi hostname menjadi S1. Jadi kita masuk dulu ke dalam konfigurasinya. Kita masuk dulu ke dalam privilege accept mode dengan menggunakan perintah enable. Setelah masuk ke dalam privilege accept mode, kemudian kita masuk ke dalam global configure mode dengan menggunakan perintah configure terminal. Nah, disinilah kita bisa menambahkan hostname untuk S1 ini. Kita tinggal masukkan perintah hostname S1. Bentar. Hostname. Nah, bisa dilihat di sini bahwa yang hostname yang sebelumnya switch berubah menjadi S1. Jadi kita sudah selesai melakukan konfigurasi S1 hostname-nya. Buktinya itu dari skor yang awalnya 2 menjadi 3. Kemudian step yang kedua itu mengkonfigurasi konsol dan privilege accept mode password. Jadi kita diminta untuk menambahkan password untuk konsol, yaitu pada saat kita masuk ke dalam CLI ini, kemudian accept privilege accept mode password, yaitu pada saat kita menambahkan perintah enable. Kita bisa menambahkan perintahnya ini di dalam line mode. Untuk masuk ke dalam perintah line mode yaitu dengan menggunakan perintah line console. Kita sudah masuk ke dalam line mode. Kemudian masukkan perintah untuk password Cisco. Perintahnya itu password Cisco. Kemudian selanjutnya tanda dari ini berhasil yaitu poin kita sudah bertambah 1. Kemudian tambahkan perintah login agar nanti saat di awal kita diminta untuk memasukkan passwordnya. Kemudian masukkan perintah untuk password class di accept privilege accept mode. Enable secret class. Nah, poin kita sudah bertambah 1, berarti kita sudah berhasil menambahkan password, Cisco, dan class. Kemudian perintah ketiga yaitu kita diminta untuk verifikasi apakah passwordnya sudah berhasil atau belum. Jadi kita keluar dulu dari mode ini dengan perintah exit lagi. Kita sudah berada di konsol paling dasar, kita diminta untuk masukkan password agar masuk ke dalam user accept mode. Jadi kita masukkan perintah Cisco. Nah, kita sudah berhasil masuk konsol, berarti password Cisco kita berhasil. Kemudian untuk privilege accept mode, kita masukkan perintah enable untuk masuknya. Nah, kita diminta untuk memasukkan password lagi. Masukkan password class. Berarti untuk password kita sudah berhasil menambahkan. Kemudian kita diminta konfigurasi a message of the day MOTD banner. Jadi ini adalah MOTD banner ini adalah pesan yang muncul pada saat awal kita membuka konsol ini. Berarti saat kita berada di konsol paling dasar di sini.
kita bisa menambahkan perintah ini di global configure lagi. Jadi kita masuk lagi ke dalam configure terminal. Kita bisa melakukan perintah singkat dengan yang sama dengan configure terminal, yaitu configure ter. Kemudian masukkan motd banner, perintahnya itu banner motd. Kemudian perintah yang kita masukkan, kita bisa masukkannya ke dalam di antara dua kutip ataupun di antara $2. Masukkan pesan kita. Saya akan memasukkan pesan nama saya dan nomor BP. Bentar. Untuk mencek apakah kita berhasil atau tidak, kita coba exit lagi sampai ke yang paling dasar. Nah, sini sudah bisa dilihat sebelum kita masukkan password Cisco sudah ada pesan MOTD-nya. Itu nama dan nomor BP ya. Kemudian lanjut ke step 5, yaitu kita diminta menyimpan konfigurasi file ke dalam NVRAM. Untuk perintah save-nya kita bisa menggunakan perintah copy and cut. Untuk destination file name-nya kita tidak perlu meletakkannya di tempat yang khusus, jadi kita langsung enter. Sini sudah ada perintah OK, berarti konfigurasi kita sudah tersimpan. Kemudian step 6, yaitu kita diminta mengulang perintah 1 dan 5 untuk switch 2 atau S2. Oke, kita exit dulu. Kemudian kita tutup. Kita buka CLI untuk S2. Masukkan perintah yang sama. Untuk config-nya singkatannya bisa config T, config ter tadi juga bisa. Setelah memasukkan perintah 1 sampai 5 untuk pengujiannya. Nah, untuk bannernya sudah berhasil. Kemudian untuk pemasuk user verification untuk konsol sudah berhasil juga. Kemudian untuk yang privilege accept mode, berarti konfigurasi untuk S2 pun sudah berhasil. Kita lanjut ke part 2. Kita diminta untuk konfigurasi PC. Jadi kita diminta untuk memasukkan IP address PC. Klik PC 1, kemudian klik tab desktop. Kemudian klik IP configuration. IP configuration. Jadi kita diminta untuk masukkan IP address dan subnet mask-nya. Kita bisa melihat IP address dan subnet mask di tabel atas. Jadi IP address untuk S1 yaitu ini. IP address untuk S1 bukan S1, PC1 ini. Kita copy paste saja. Dan subnet mask-nya sudah berhasil. Kemudian lanjut repeat step 1A and 1B for PC2. Jadi kita masukkan juga IP address untuk PC2. Setelah kita menambahkan IP address, kemudian kita diminta untuk melakukan tes connectivity dengan switch.
Perintahnya itu klik PC1, kemudian pilih command prompt. Kita diminta untuk ping S1 dan tekan enter. Kita ping 192.168.1253, enter. Sepertinya setelah kita lakukan ping atau testing, kita tidak berhasil melakukan testing terhadap S1, di mana di sini terdapat kalimat request timeout. Jadi kita berarti gagal. Kenapa kita bisa gagal melakukan ping terhadap S1? Karena kita belum melakukan konfigurasi IP address untuk S1 atau switch 1. Jadi kita akan melakukan konfigurasi IP address untuk S1 maupun S2. Part 3. Di part 3 kita bisa melakukan konfigurasinya. Step satunya itu konfigurasi S1 dengan sebuah IP address. Kita klik S1, masuk ke CLI tab, kemudian login. Configure terminal atau config T. Kita masukkan password terlebih dahulu. Di config T. Kemudian interface VLAN 1. Jadi untuk interface-nya, perintah interface di sini adalah VLAN 1. Ini untuk masuk ke dalam mode interface. Jadi di mode interface ini kita bisa mengkonfigurasi IP address dari switch. Masukkan IP address. Kemudian subnet mask-nya. Kemudian no shutdown. Kemudian exit. Kita sudah melakukan konfigurasi IP address untuk S1. Kemudian lanjut ke S2. Kita sudah berhasil melakukan konfigurasi IP address untuk S1 dan S2. Jadi, kita kemudian akan memverifikasi IP address S1 dan S2. Kita bisa melakukan dengan perintah show IP interface brief command. Untuk S2, ini error. Jadi kita di privilege exit mode. Kita exit dulu. Lalu kita coba lagi. Nah, sini sudah terlihat bahwa IP address-nya sudah berhasil ditambahkan untuk S2. Untuk S1,
untuk S1. Nah, untuk IP address yang S1 pun sudah berhasil. Kemudian kita diminta untuk menyimpan konfigurasi kita. Kita bisa menyimpannya dengan perintah copy and paste. Sudah berhasil disimpan. Untuk S2, jangan lupa juga untuk disimpan. Nah, kita sudah berhasil menyimpannya. Kemudian kita diminta untuk melakukan verifikasi terhadap koneksi antara perangkat-perangkat jaringan ini. Jadi kita klik PC1, kemudian buka command prompt. Kita diminta untuk melakukan ping terhadap PC2. Di ping 192.168.1.2. Ini adalah IP address untuk PC2. Kita testing. Untuk IP address PC2, koneksi dari PC1 dan PC2 sudah berhasil. Kemudian untuk IP address S1, ping Nah, untuk koneksi antara PC1 dan S2 pun sudah berhasil. Selanjutnya, koneksi antara PC1 dengan S2. Untuk konfig penghubungan antara PC1 dan S2 pun sudah berhasil. Jadi konfigurasi kita pada kali ini sudah berhasil untuk keempat perangkat yang ada dalam satu jaringan ini. Baiklah, demikianlah untuk penjawaban soal Packet Tracer Implement Basic Connectivity. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya saya akan melakukan membuat simulasi jaringan berdasarkan soal yang ada di sini. Itu kita diminta untuk melakukan simulasi jaringan dengan menjelaskan mulai dari pengkabelan serta perangkat yang dibutuhkan sehingga menyambungkan perangkat komputer atau laptop dengan switch hingga terkoneksi dengan konfigurasi peer-to-peer atau dibuktikan dengan ping IP masing-masing perangkat. Jadi ini adalah daftar IP address yang ada. Sini ada 16 IP address. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk 16 personal komputer atau workstation. Jadi perangkat yang kita butuhkan yaitu di sini ada 3, yaitu PC, perangkat akhir atau perangkat workstation-nya, kemudian switch yang akan menghubungkan seluruh PC dengan jaringan, kemudian kabel copper straight through atau kabel yang akan menghubungkan antara switch dengan PC-nya nanti. Jadi di sini kita akan memasukkan PC-nya dulu atau end device. Ada 16 PC di sini. Kemudian kita akan menambahkan network device-nya yaitu switch ini. Kemudian akan kita hubungkan satu persatu dengan kabel copper straight through ini. Nah, kita akan menggunakan fast Ethernet, jadi kita akan menggunakan kabel Ethernet.
Nah, setelah kita menghubungkan seluruh komputer dengan switch menggunakan kabel Ethernet ini, kemudian kita akan menambahkan IP address dari setiap perangkat di sini. Jadi di sini sudah ada IP address-nya. Jadi kita tinggal copy paste saja nanti. Masukkan stop IP configuration. Tadi ada spasi jadi error deh. Ini begitu seterusnya. Isi, jadi kita hapus saja yang ini. Untuk IP address yang terakhir, di sini terjadi error invalid IP for this subnet mask network. Jadi kita tidak bisa menambahkan IP address yang terakhir. Kenapa? Karena IP address ini adalah IP address yang terakhir di jaringan ini. Bisa dilihat pada angka yang terakhir yaitu 255. IP address ini tidak bisa digunakan untuk workstation atau personal komputer karena IP address ini adalah IP broadcast. IP address di jaringan terakhir yang ada di jaringan ini adalah IP address broadcast, di mana ini digunakan untuk melakukan penginformasian atau broadcast ke seluruh personal komputer yang ada di sini. Kita tidak bisa menggunakan ini untuk sebuah personal komputer. Jadi kita harus mengubah IP address-nya. Dan kita tidak bisa menggunakan yang 255, jadi kita ubah saja menjadi 192.8.125. Nah, setelah kita melakukan konektivitas untuk seluruh personal komputer dengan switch, kita akan melakukan testing antara satu komputer dengan komputer pasangannya yang tadi. Nah, kita akan mencoba melakukan pengujian terhadap jaringan yang setelah kita buat ini dengan IP address yang sudah ada. Jadi kita akan mencoba testing antara PC ini dengan PC yang pertama dengan IP address yang tadi. Ya. Antara IP address dengan yang komputer satu dengan komputer yang kedua ini berhasil terhubung. Jadi kita coba lagi yang kedua. Nanti ini komputer ketiga. Antara komputer 2 dengan komputer 3 pun berhasil terhubung. Jadi untuk seluruh PC yang ada di sini akan terhubung satu sama lain dengan menggunakan teknik peer-to-peer.